Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Senang sekali malam hari ini saya bisa bersama teman-teman ya untuk belajar bersama persiapan ujian P3K, ujian sistem CAT ya. Jadi untuk ujiannya, apakah teman-teman sudah mendapatkan info kira-kira kapan tanggal atau waktu pelaksanaan ujiannya? Ada yang bisa bantu? Kalau misalnya sudah ada info bisa dibagikan kira-kira tanggal berapa ya? Apakah pertengahan November atau akhir Oktober? Kalau akhir Oktober mah bentar lagi ya, 9 hari lagi. Kira-kira kapan ya, Dek Mina? Kira-kira ujiannya 10 kapan? November. Kapan? 10 November sampai 4 Desember, Abang. 10 November sampai Desember ya? Iya, Oh, sampai baik. tanggal 4 Desember. Kalau di jadwalnya sih gitu. Oke. Nah, di antara teman-teman yang bergabung di diskusi Zoom malam hari ini, adakah yang sudah punya pengalaman mengikuti ujian P3K? Ini bukan ujian PNS ya, ujian P3K, ada yang pernah ikut? Atau memang baru pertama kali? Mbak Putri Puji Lestari udah pernah ikut belum, Mbak? Aku belum pernah ikut, Bang. Belum pernah ikut ya. Belum pernah ikut, Bang. Oh, iya. Oh ya, jadi ini rata-rata emang belum pernah ikut ya. Ini saya mohon maaf, suara saya mungkin tidak bisa lebih besar lagi karena 2 hari ini eh, kurang enak badan ya. Katanya kalau kurang enak kasih makan kucing ya. Tapi emang sempat sakit di hari Jumat kemarin, tidak masuk Jumat Sabtu dan minggu ini ya karena sudah buat janji dengan teman-teman jadi saya harus tepati. Nah, semoga nanti diskusi kita lancar ya. Jadi sebagai pengantar buat teman-teman sekalian, sepengetahuan saya untuk gambaran soal ujian P3K ini emang dia ujian materi ujiannya itu memiliki sedikit perbedaan dengan soal ujian tes masuk CPNS ya. Kalau CPNS kan ada SKD dan SKB. Kalau tes P3K ini sepertinya lebih condong ke soal-soal yang memang lebih apa, mengarah ke ini ya, pengetahuan profesi masing-masing ya. Jadi untuk soal kompetensi dasar kayak PIU, TKP, sama TWK itu mungkin bisa kita abaikan dulu untuk persiapannya. Kita fokus dulu ke kompetensi kita masing-masing karena yang sudah bergabung di sini latar belakang profesinya dari farmasi baik itu tenaga teknis kefarmasian ataupun apoteker. Jadi malam hari ini saya ingin share ya pengetahuan dasar mengenai standar pelayanan kefarmasian di tempat kerja kita masing-masing. Di sini adakah yang bekerja di luar rumah sakit, misalnya di puskesmas atau apotek atau klinik, atau memang semuanya Apotik, Kak. apotek ya? Tapi peminatan untuk formasinya nanti ngambilnya di rumah sakit atau di puskesmas? Sepertinya kayaknya tidak ada puskesmas ya. Rumah sakit, Kak. Rumah sakit semua ya. Oke. Jadi mungkin saya bisa langsung saja ke materi ya. Ini apakah sudah muncul di layar HP atau laptop teman-teman? Sudah, Udah, Bang. udah. Sudah ya. Jadi sebagai pengantar ya, ketika kita mau mempersiapkan diri untuk ujian P3K nanti, tentunya soal-soal yang akan keluar tuh seputaran mengenai profesi kita ya, tentang standar pelayanan kefarmasian, apa aja yang nantinya kita akan lakukan atau yang apa yang nantinya harus kita pahami ketika kita bekerja di lokasi tempat di mana kita memilih formasi pada saat tes administrasi kemarin ya. Jadi di sini saya ambil Permenkes nomor 72 tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit karena rata-rata teman-teman peminatannya di rumah sakit. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti pengen lancar dan mulus ujiannya ya di awal dulu ya. Ini sih saya prediksi saya sih 10-20% soal akan keluar dari Permenkes ini gitu. Jadi ini sangat dasar, sebaiknya teman-teman bisa akrab dan juga tidak hanya akrab tetapi lebih dalam memahami mengenai
Permenkes 72 ini ya, mungkin saya kasih sedikit pengantar membantu teman-teman untuk bisa lebih paham. Jadi di Permenkes ini nanti dijelaskan tentang apa saja uraian kegiatan tenaga farmasi baik itu TTK ataupun apoteker di rumah sakit. Nah, di sini memang ada sedikit penjelasan mengenai apa itu rumah sakit, terus standar pelayanan kefarmasian itu seperti apa. Mungkin saya lebih ke ini ya, pelayanan kefarmasian ya teman-teman ya. Nih di sini, pelayanan kefarmasian itu apa? Pelayanan kefarmasian itu adalah pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien ya, yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Ini emang terdengar sepele, tapi ya saya sih pengennya teman-teman apa ya, sudah pernah terpapar dengan istilah pelayanan kefarmasian ini, karena emang saya yakin kita di pekerjaan setiap hari melakukan pelayanan kefarmasian, tapi mungkin ada beberapa yang belum paham lebih dalam mengenai apa itu pelayanan kefarmasian. Jadi ini kata kuncinya ini pelayanan yang langsung bertanggung jawab kepada pasien. Nah, dia langsung bertanggung jawab kepada pasien yang kaitannya dengan apa? Tentunya dengan sediaan farmasi. Kalau misalnya dia kaitan dengan tindakan medis ya bukan pelayanan farmasi ya. Ya misalnya operasi ataupun tindakan yang lainnya, berarti bukan pelayanan farmasi. Ini pelayanan farmasi adalah pelayanan yang bertanggung jawab dengan pasien terkait sediaan farmasi dengan maksud untuk apa? Untuk mencapai atau meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, di sini pengertian resep teman-teman ya. Ini juga mungkin teori sepele ya, tapi bisa saja teori tentang resep ini akan keluar di ujian nanti ya. Jadi resep itu kita harus pahami dan kita ingat bahwa resep merupakan permintaan tertulis dari dokter ataupun dokter gigi ya kepada apoteker ya. Kalau dulu sih resep itu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan ya. Tapi sekarang pemahaman itu sudah tidak pakai lagi ya. Jadi dokter hewan di sini kata dokter hewannya itu sudah dieliminasi ya di Permenkes ini ya. Jadi kalaupun misalnya dalam pilihan jawaban nanti, saya yakin nanti soalnya kan multiple choice ya, pilihan ganda ya. Jadi kalau ada jawaban dokter hewan, berarti itu jawaban yang tidak perlu teman-teman pilih. Jadi resep itu permintaan tertulis dari dokter ataupun dokter gigi kepada siapa? Kepada apoteker ya teman-teman ya. Kalau di sini dia sampaikan bahwa kepada tenaga teknis kefarmasian, mungkin itu pilihan jawaban yang kurang tepat. Jadi kepada apoteker baik dalam bentuk paper maupun elektronik. Nah, saya yakin teman-teman sebagian sudah bekerja di rumah sakit di mana pelayanan resepnya sudah dilakukan secara elektronik ya. Jadi mungkin akan lebih membantu teman-teman untuk mengingat dan memahami pengertian dari resep untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Nah, ini pengertian dari resep ya teman-teman ya. Jadi permintaan dari dokter gigi ataupun dokter umum kepada apoteker dalam bentuk paper. Paper itu maksudnya lembarannya teman-teman ya, maupun elektronik. Biasanya di rumah sakit yang sudah lazim menggunakan resep elektronik, ketika terjadi gangguan di sistem elektroniknya, biasa dialihkan diantisipasi dengan resep menggunakan manual ya, atau dengan menggunakan paper. Leo, maaf ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian sediaan farmasi ya. Nah, ini pun istilah yang ya mungkin kita sudah selalu dengar ya. Farmasi tugasnya apa? Farmasi tugasnya menyiapkan dan mendistribusikan sediaan farmasi. Sementara kita sendiri belum mungkin sudah lama ya, jadi perlu disegarkan lagi ya. Sediaan farmasi itu apa? Sediaan farmasi adalah pertama tentunya obat ya, obat. Kemudian ada bahan obat. Nah, obat tradisional dan kosmetik. Leo, maaf ya teman-teman ya, ini Lionel kayaknya mau konser juga nih. Nah, jadi obat itu, maaf, sediaan farmasi itu adalah obat ataupun bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ya. Jadi teman-teman perlu ingat aja ini jembatan keledainya ya. Jadi kalau saya sih kalau misalnya belajar ya, pengen teman-teman tuh tidak hanya mengingat, tapi teman-teman paham. Tidak hanya paham, tapi juga ingat gitu. Jadi kalau misalnya pengen ingat dan paham, harus punya jembatan keledai. Jadi jangan sampai kita belajar 5 menit, terus 5 menit kemudian kita lupa gitu. Jadi ya di sini kayak saya bantu aja ya, sediaan farmasi ya. Jelas ini ada obat. Nah, kemudian kalau obat, bayangan kita, oh, obat berarti kan kita butuh juga bahannya gitu ya. Berarti bahan obat, kemudian obat tradisional dan kosmetik. Jadi kosmetik pun itu masuk dalam kategori sediaan farmasi ya teman-teman ya. Bentar. Nah, sekarang pengertian tentang obat ya. Maaf. Obat.
Saya tarik ke bawah. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sediaan fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Jadi ini kalau misalnya untuk kata kuncinya sih bahan ataupun paduan bahan. Ini kayaknya ada yang mau masuk ya. Termasuk produk biologi ya, dan ini emang tujuan penggunaan obat itu, penggunaan produk biologi ini untuk berbagai kondisi ya. Jadi untuk menyelidiki sistem biologis, kemudian ini ya, penetapan diagnosa pun itu membutuhkan obat ya, mencegah penyakit pun itu membutuhkan obat, menyembuhkan penyakit pun membutuhkan obat. Jelas ya, kalau obat tujuannya pasti yang kita ingat selama ini atau kita tahu selama ini mencegah, menyembuhkan, memulihkan ya, dan juga meningkatkan kesehatan. Tapi ternyata tidak hanya itu ya, obat juga punya fungsi dalam hal penetapan diagnosis. Nah, saya langsung lanjut saja ya, alat kesehatan. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat. Jadi alat kesehatan itu segala sesuatu yang tidak mengandung obat ya, yang gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meningkatkan. Jadi dia tuh alat instrumen di luar obat yang punya kegunaan yang mirip seperti obat. Itu namanya alat kesehatannya teman-teman ya. Ini dia kata kuncinya mirip nih kayak obat nih. Mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meningkatkan ya, merawat gitu. Memulihkan kesehatan manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Nah, di sini ada alat kesehatan, ada BMHP gitu kan. Ini kita yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan tuh kadang sulit membedakan BMHP dan alat kesehatan. Nah, kalau di sini untuk bahan medis habis pakai atau BMHP itu dia merupakan bagian dari alat kesehatan. Jadi alat kesehatan ini bagian umumnya khususnya itu BMHP yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai. Karena memang dia bilang bahan medis habis pakai, berarti kan dia hanya untuk sekali pakai ya. Jadi sekali pakai langsung habis gitu, atau bahasa kerennya single use ya, yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya saya tanyakan ya, tensimeter sama sepet, kira-kira mana yang merupakan obat, mana yang merupakan alat kesehatan, mana yang merupakan BMHP? Ada yang bisa jawab? Tensimeter sama sepet. Tensimeter alat kesehatan. BMHP sepet, alat kesehatan tensimeter Bang. Oke, nah benar ya Kak Ivana ya. Jadi kalau misalnya saya bilang ya, misalnya Aboket sama Infuset, itu masuk Alkes atau BMHP? BMHP Bang. BMHP ya. Oke, tepat ya. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa alat kesehatan itu dia tuh tidak akan habis dipakai. Tapi kalau misalnya alat kesehatan tersebut habis dipakai dalam satu kali pemakaian, berarti dia masuk dalam kategori BMHP. Nah ini memang pemahaman yang harus kita luruskan bersama. Jadi tidak tertukar tuh pemahaman antara alat kesehatan, apa itu alat kesehatan, dan apa itu BMHP. Nah ini instalasi farmasi nggak perlu saya terangkan. Di sini ada apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah. Intinya sarjana farmasi yang sudah lulus dan mengucapkan sumpah. Kalau dia sudah lulus tapi belum mengucapkan sumpah apoteker, berarti dia belum apoteker gitu. Dia masih masuk dalam kategori tenaga kefarmasian ya, teman-teman. Terus ini saya lanjut ya, nggak perlu bahas tentang menteri lah apa itu tidak perlu ya. Nah di sini, nah standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar. Nah ini teman-teman, ini penting sekali untuk teman-teman ingat dan teman-teman pahami ya. 2 poin penting tugas kita di rumah sakit ataupun di puskesmas atau di sarana pelayanan kefarmasian lainnya itu ya. Ini ada 2 poin penting. Yang pertama, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu meliputi yang pertama pengelolaan sediaan farmasi. Sediaan farmasi kan tadi teman-teman sudah tahu ya, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Nah, jadi 3 poin ini yang dikelola ya. Nah, kemudian standar farmasi yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik. Nah, kalau teman-teman mungkin sering dengar di rumah sakit itu yang poin A ini lebih apa ya, sederhana dikenal dengan fungsi farmasi lebih ke fungsi manajerial. Kalau
yang bawah ini fungsi farmasi lebih ke fungsi klinis gitu ya. Jadi kayak ada yang sampaikan bahwa oh ini ada farmasi manajerial gitu. Oh ada yang farmasi klinis. Kalau farmasi manajerial berarti dia mengolah sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP. Kalau dia melakukan pelayanan farmasi klinis berarti dia melakukan poin-poin kegiatan farmasi klinis. Nah, apa saja sih kegiatan farmasi klinis? Nah, di sini mungkin teman-teman TTK mungkin tidak akan terlalu banyak dikeluarkan soal dalam ujian P3K nanti mengenai farmasi klinis, tapi sebagian soal mungkin saja akan ditanyakan kayak misalnya melakukan rekonsiliasi gitu ya, terus melakukan pelayanan informasi obat dan juga konseling. Nah, itu walaupun merupakan tugas dari apoteker, tetapi tidak terlepas dalam kondisi tertentu tuh teman-teman tenaga teknis kefarmasian juga harus mengambil bagian ketika apotekernya memang tidak berada di tempat atau apotekernya ada tapi jumlah pasien yang dilayani itu memang melebihi standar yang bisa dilayani oleh apoteker. Nah, mungkin sebelum masuk ke pelayanan farmasi klinis kita bahas terlebih dahulu apa sih farmasi manajerial di poin A ini ya. Jadi rinciannya itu kegiatan farmasi, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan medis habis pakai itu terdiri dari pemilihan ya. Jadi dipilih dulu baru direncanakan. Jangan tertukar ya teman-teman ya. Jadi kayak banyak orang yang berpikir oh ini direncanakan dulu baru dipilih. Enggak. Tidak mungkin dilakukan perencanaan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemilihan, gitu aja. Jadi kita pilih dulu baru kita rencanakan gitu ya, kayak jodoh lah ya. Kita pilih dulu jodohnya baru kita rencanakan kapan mau nikah, mau bikin resepsi atau tidak, kayak gitu ya. Ini membantu aja, contoh aja ya. Jadi pilih, kemudian kita rencanakan kebutuhan. Setelah kita buat perencanaan apa? Kita eksekusinya, kita melakukan pengadaan. Bentar ya teman-teman, kayaknya ada yang mau bergabung nggak? Ini udah pada bergabung semua ya? Atau ada yang memang masih menunggu? Ya Tuhan, bentar. Ini banyak loh yang masih dalam daftar tunggu. Maaf ya, ini Kak. Oh, ya mohon maaf. Tidak lihat. Bentar ya teman-teman ya. Mohon maaf. Nah, jadi mulai dari kita pilih, kita rencanakan, kita adakan. Kemudian setelah kita adakan apa ya? Setelah diadakan ya barang datang kita terima. Setelah kita terima apa? Kita simpan gitu ya, penyimpanan. Setelah kita simpan apa yang dilakukan? Kita distribusikan. Setelah kita distribusikan, apa yang kita lakukan? Kalau misalnya sudah didistribusikan, ada barang yang tidak terpakai, barang expired date atau sisa barang ya kita musnahkan. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan barang tersebut, maka bisa dilakukan penarikan. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Jadi logika berpikirnya jangan terbalik ya teman-teman ya. Saya sih pengen teman-teman bikin membayangkan satu jembatan keledai, pokoknya versi teman-teman lah gitu. Kalau saya kayak tadi itu saya bayangkan kayak misalnya saya ada di gudang, saya ditugaskan untuk melakukan pengelolaan sediaan farmasi ya. Sebelum buat perencanaan saya pilih dulu ya, kira-kira obat, alkes, sediaan farmasi yang mau saya rencanakan ini apa saja gitu. Kalau sudah ada materi obat, sediaan farmasi dan alkes yang akan direncanakan ya udah ada formatnya, saya lakukan perencanaan. Kemudian setelah sudah siap perencanaannya saya adakan. Setelah saya adakan berarti barangnya datang, berarti saya terima. Setelah saya terima barang tersebut saya simpan. Setelah saya simpan barang tersebut saya distribusikan. Setelah saya distribusikan barang tersebut kalau misalnya ada sisa bisa saya musnahkan. Kalau misalnya expired date juga saya musnahkan. Kalau dia ada masalah dalam proses misalnya belum expired tetapi ada masalah dengan produk batch tertentu maka bisa dilakukan penarikan. Nah, kemudian dilakukan pengendalian. Nah, seperti apa proses pengendalian itu atau seperti apa rincian dari proses pemilihan itu nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Mungkin materi awal ini terkesan sederhana, pengulangan, sesuatu yang membosankan, tetapi saya merasa bahwa ini penting untuk kita refresh kembali karena kadang kita tuh terlalu ketika kita sepele dengan sesuatu yang sederhana justru itu titik di mana kita jatuh ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah menyepelekan sesuatu yang kelihatan sederhana gitu ya. Ya, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pelayanan farmasi klinik. Nah, mungkin sebelum ke pelayanan farmasi klinik, saya langsung ke uraian dari ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada berapa nih kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi udah malam ini kita udah tahu, kita udah ingat dan juga kita harus paham ada Si Bang 9. Markus nge-zoom itu tuh. Kenapa? Kenapa Kak Susan?
Jadi kita udah tahu ya, kita udah tahu bersama ada 9 poin. Ada 9 poin terkait kegiatan manajemen farmasi di rumah sakit ya. Nah, sekarang setelah kita tahu 9 poin ini, mari kita coba lihat ya bahasan satu persatunya. Bentar ya. Instalasi farmasi. Bentar. Saya lanjut dulu. Nah, sebentar. Maaf ya teman-teman ya. Ini mungkin yang baru bergabung, ini kita lagi membahas terkait Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Bentar ya teman-teman. Nah, ini ada yang bocor, sebentar, mohon maaf. Oke. Nah, apakah suara saya masih terdengar, teman-teman? Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Masih. Dengar ya? Terdengar. Nah, tadi saya mau ini dulu lah, kasih umpan balik dulu lah. Tadi terkait standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Poin pertama itu ada berapa poin yang dilakukan oleh seorang tenaga farmasi di rumah sakit? Apakah ada 7 poin atau 8 poin atau 9 poin? 9. 9 ya. Yang pertama tadi perencanaan atau pemilihan? Pemilihan. Oke, nah ini pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis. Makasih ya. Ya. Teman-teman, nanti kalau misalnya tiba-tiba Zoom-nya terputus, mohon maaf ya. Saya sih kemarin bulan lalu tuh sudah nyewa Zoom ya, tapi kayaknya karena tidak terpakai atau mungkin udah udah selesai limit waktunya, ternyata dia udah kembali ke setelan pabrik nih, cuma 45 menit. Nanti saya bikin link lagi ya. Nah, ini kita lanjut ya. Ini pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang dipakai. Jadi, intinya ketika kita misalnya nanti di soal akan ada soal apa sih kegiatan pemilihan peran kita sebagai tenaga farmasi dalam kegiatan pemilihan untuk pengelolaan sediaan farmasi di rumah sakit. Nah, di sini pemilihan itu merupakan kegiatan menetapkan jenis sediaan farmasi, Alkes dan BMHP ini udah satu paket lah. Sesuai dengan kebutuhan, intinya menetapkan jenis sediaan farmasi, Alkes dan BMHP tentunya harus sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Pemilihan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP ini berdasarkan, nah ini yang sering keluar ya teman-teman ya. Jadi pemilihan Alkes BMHP itu berdasarkan apa gitu kan? Nah, yang pertama yang paling penting yang harus teman-teman ketahui itu berdasarkan formularium ya. Jadi formularium ini bisa berupa formularium nasional ya, formularium nasional atau formularium rumah sakit. Jadi kalau untuk rumah sakit yang memang sudah sering melakukan proses pengelolaan sediaan farmasi atau melakukan proses pengadaan obat, itu dia acuannya itu tidak hanya di formularium nasional aja, tapi dia melihat juga dari formularium rumah sakit yang dia sudah miliki. Nah, di sini kemudian selain dari formularium atau standar formularium rumah sakit atau Fornas, formularium nasional, dia juga melihat dari pedoman diagnosa dan terapi. Jadi pedoman diagnosa terapi ini sering juga disebut guideline atau pedoman yang memang sering menjadi rujukan, entah itu pedoman nasional atau pedoman internasional. Nah, ini bisa menjadi salah satu dasar untuk melakukan pemilihan obat ya, atau BMHP ya teman-teman. Yang kedua, pemilihan berdasarkan standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang telah ditetapkan. Jadi selain formularium dan standar pengobatan, ada juga standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Jadi kayak misalnya nih teman-teman ya, kita mau melakukan proses pemilihan alat kesehatan ya, kita harus punya dulu kira-kira
alat kesehatan tersebut dia ada standar nggak? Biasanya tuh standarnya tuh kita peroleh dari apa ya? Dari distributor atau dari pabrikan. Jadi kan kayak misalnya distributor atau pabrikan tuh dia pengen barangnya tuh diadakan oleh kita misalnya ya. Berarti nanti dari situ dia melakukan pengajuan apa ya? Mengirim berkas untuk melakukan pengajuan. Nah, di berkas itu biasanya sudah ada standar yang memang dia lampirkan. Standar tersebut bisa berupa standar sediaan farmasi, alat kesehatan atau BMHP. Kemudian dari dasar pemilihan obat atau BMHP itu dari pola penyakit. Kayak misalnya kita kemarin di tahun 2019 atau 2020 sampai 2022 ya, itu kan kebanyakan obat-obat yang diadakan adalah obat-obat atau BMHP yang memang spesifik untuk penanganan COVID ya teman-teman ya. Kayak teman-teman lihat, tiba-tiba pengadaan masker kita kok banyak gitu ya. Itu lebih ke standar atau dasar pengadaan obat atau BMHP berdasarkan pola penyakit. Kemudian ada lagi efektivitas dan keamanan. Nah, di sini kita lihat efektivitas dan keamanan ini, teman-teman bayangin aja ya, kayak misalnya, ini biar mudah menghafalnya, kayak misalnya teman-teman di lapangan ya, terkait biasanya sih keamanan ini, kayak contoh sederhana itu kayak dari alat lah gitu kan, misalnya alat BMHP tertentu ya, BMHP tertentu, kira-kira misalnya penggunaan Aboket ini dia dalam penggunaannya itu dia aman nggak dipakai gitu, jangan sampai dia punya sisi penutup luar tuh yang memang mudah membuat goresan di tangan kita gitu ya. Jadi emang diperhatikan juga dari keamanannya. Efektivitasnya lebih ke kayak kira-kira BMHP atau alkes ini mudah nggak gitu, efektif nggak digunakan gitu. Jadi emang selain pola penyakit dipikirkan juga efektivitas dan keamanan. Kemudian pengobatan berbasis bukti. Jadi dasar untuk pemilihan obat ini biasanya harus berbasis bukti ya. Jadi biasanya itu sudah ada penelitian-penelitian pendukung ya, dalam bentuk jurnal penelitian gitu ya. Memang biasanya itu ke obat ya. Jadi pengobatan berbasis bukti. Misalnya nih, kita mau adakan obat baru gitu ya. Obat baru misalnya obat anti diabetes gitu. Kita mau masukkan ini ke formularium rumah sakit kita. Nah, kita lihat ini dari penelitiannya itu dia sudah ada bukti nggak gitu, sudah ada evidence base-nya belum gitu. Kalau misalnya belum kan dieliminasi, kalau misalnya ada bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk pengadaan. Kemudian dari mutunya, dan tentu yang paling penting adalah dari harganya ya teman-teman ya. Nah, tidak hanya itu, yang terakhir dalam melakukan pemilihan tidak mungkin kita memilih barang alat kesehatan atau BMHP yang tidak ada di pasaran. Jadi kita lihat juga dari ketersediaannya di pasaran. Oke, nah di sini formulir rumah sakit disusun mengacu kepada formulir nasional. Ini penting juga ya. Bisa aja nanti keluar di soal acuan dari penyusunan formularium rumah sakit adalah apa gitu ya. Acuannya adalah formularium nasional gitu ya teman-teman ya. Ini saya lanjut. Nah, di sini memang dikatakan bahwa formularium rumah sakit itu harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberian obat dan penyediaan obat di rumah sakit. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa di era saat ini kita pelayanan kan di rumah sakit pemerintah ataupun swasta pada umumnya itu pelayanan menggunakan jaminan sosial ya. Jadi pelayanan menggunakan BPJS ya. Dan untuk rumah sakit ataupun vaskes yang melayani pasien BPJS itu acuannya memang harus mengacu pada obat-obatan yang tersedia di formularium nasional. Jadi data-data obat-obatan yang ada di formularium nasional ini yang diadopsi masuk ke dalam formularium rumah sakit ya. Makanya kayak teman-teman di rumah sakit kayak ini kok ada restriksinya gitu ya. Misalnya kayak omeprazol itu pemberiannya harus pada pasien yang mengalami perdarahan saluran cerna. Nah, itu karena pasien yang kita layani kan pasien BPJS ya. Jadi memang penting formularium rumah sakit itu acuannya ke formularium nasional. Kemudian di sini tahapan proses penyusunan formularium rumah sakit ini mungkin lebih ke ini ya, materinya apoteker ya. Ini sih lebih ke materinya apoteker. Kayak ini saya bahas cepat aja ya. Membuat rekapitulasi usulan, kemudian mengelompokkan usulan berdasarkan kelas terapi, kemudian di sini membahas usulan tersebut dalam nah ini penting nih, mungkin saja tidak hanya apoteker tapi takutnya nanti sama TTK juga keluar. Jadi usulan untuk pembuatan formularium rumah sakit itu akan dirapatkan ya teman-teman ya. Rapatnya itu dalam rapat komite tim farmasi dan terapi.
jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar. Tapi ini lebih ke sini ya, saya mau tekankan bahwa kalau ada rapat untuk penyusunan formularium itu dibahas dalam rapat komite atau tim farmasi dan terapi, TFT atau KFT ya teman-teman ya. Saya tidak tahu istilah di rumah sakit teman-teman apa, ya bisa aja PFT, panitia farmasi terapi, atau tim farmasi terapi atau komite farmasi terapi. Kemudian mengembalikan rancangan, membahas hasil umpan balik, menetapkan daftar obat yang masuk dalam formularium, dan selanjutnya. Ini saya percepat saja. Ini saya lanjut. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini saya lanjut. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa baca sendiri. Saya cuma highlight poin-poin yang mungkin kita prediksi akan keluar dalam soal ya. Jadi tadi setelah pemilihan langkah selanjutnya apa kira-kira? Mungkin Mbak Ivana bisa bantu atau Dek Mina, setelah pemilihan langkah selanjutnya dilakukan apa? Perencanaan ya. Perencanaan Ya, kebutuhan. dilakukan. Ya, makasih Bang Umar. Perencanaan kebutuhan ya. Jadi, mohon maaf. Nah, ini kursornya terlalu sensitif nih. Nah, perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah. Jadi, kalau tadi pemilihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih sediaan farmasi BMHP dan juga alat kesehatan itu sesuai dengan standar, maka di sini perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi ya. Jadi kata kuncinya itu kalau kita rencanakan tuh kita menentukan apa? Menentukan jumlah dan periode pengadaan. Nah, kalau tadi pemilihan, maaf. Kalau pemilihan itu kegiatan untuk menetapkan. Jadi kalau pemilihan itu menetapkan jenis, kalau perencanaan itu dia menentukan jumlah dan juga waktu ya, periode atau waktu pengadaan sediaan farmasi, BMHP dan alat kesehatan. Nah, di sini juga ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui teman-teman. Tujuan perencanaan itu apa? Untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan